Selamat siang adik-adik semua. Kembali lagi bertemu dengan saya. Berbagi itu indah. Mari berbagi. Om Awiganamastu. Selamat datang di panduan menulis aksara Bali. Panduan menulis aksara Bali bagian keempat. Panduan kali ini kita akan menjelaskan mengenai 1. Penggunaan aksara bisa akan digantikan dengan aksara e apabila terletak di tengah kata. 2. Penggunaan aksara bisa digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang. 3. Penggunaan aksara cecak akan digantikan dengan aksara nge apabila terletak di tengah-tengah kata. 4. Penggunaan aksara cecak tetap digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang. 5. Penggunaan aksara adag-adag akan digantikan dengan aksara gempelan atau gantungan apabila terletak di tengah-tengah kata. Mari kita kilas balik ke bab sebelumnya, yaitu pertama, pengenalan tentang dan jenis-jenis aksara Bali. A. Ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, be, je, ye, nye. Kedua, yaitu panduan membuat kata sederhana, seperti kata darah, kata kala, ketiga, panduan membuat kata dengan aksara suara, yaitu i, u, e, o, e. Seperti kata Semeru. Dalam kata Semeru kita menggunakan pepet, taleng, dan suku. Kata Kori. Dalam kata ini kita memakai aksara taleng tadong yang berbunyi o dan ulu yang berbunyi i. Keempat, yaitu kilas balik mengenai panduan membuat kata dengan aksara tengenan, yaitu aksara bisa, adag-adag, surang, dan cecek, yang seperti terdapat dalam kata semangah, yaitu menggunakan bisah pada akhir kata. Kedua, kata kerikil. Penggunaan adag-adag di akhir kata untuk menghilangkan suara vokal pada huruf L sehingga menjadi kerikil, tidak menjadi kerikila.
Sebelum kita masuk pada contoh-contoh pada pembelajaran kali ini, kita wajib tahu aksara Bali gempelan dan aksara Bali gantungan. Lihatlah contoh di bawah ini. Oke, dari depan kita bisa membacanya. Mari bersama-sama. E, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Dari semua aksara ini, kita hanya memiliki gempelan dari aksara se, aksara pe. Oke, mari kita masuk ke contoh. Penggunaan aksara bisa akan digantikan dengan aksara e apabila terletak di tengah-tengah kata. Misal dalam kata Brahma. Dalam kata Brahma bisa kita lihat aksara H yang terletak di sebelum aksara me tidak menggunakan bisa, namun menggunakan aksara e dan dikasih gantungan me. Pinaka cihna. Kita lihat di kata cihna. Huruf H di tengah-tengah kata cihna. Dalam penulisan aksara Balinya, kita menggunakan aksara e dan dilanjutkan dengan gantungan ne. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, penggunaan aksara bisa yang akan digantikan dengan aksara e apabila terletak di tengah kata. Dalam kata tahta, huruf H diganti dengan aksara e dan dilanjutkan dengan gantungan te. Dalam kata rahwana, huruf H digantikan dengan aksara e tidak menggunakan bisa, lalu dilanjutkan dengan gantungan we. Mari kita lanjutkan ke pembahasan penggunaan aksara bisa. Bisa digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang. Misal kita akan temukan dalam kata koh. Aksara bisa tetap digunakan untuk mengganti huruf H sebelum huruf K yang berada di tengah-tengahnya. Namun H yang di akhir juga sama menggunakan aksara bisa. Begitu pula dalam kata kikih. Aksara bisa tetap digunakan di tengah-tengah kata. Contoh yang berikutnya dalam penggunaan aksara bisa,
yang bisa digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang. Misal, kata cacah, aksara bisa tetap digunakan walaupun berada di tengah-tengah kata. Begitu pula dengan kata seseh, aksara bisa tetap digunakan. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu penggunaan aksara cecak akan digantikan dengan aksara nge apabila terletak di tengah-tengah kata. Misal dalam kata semangka. Dalam contoh penulisan aksara Bali yang berbunyi semangka ini, kita bisa melihat semangka. Eng dalam kata semangka tidak menggunakan cecak, namun menggunakan nge yang diikuti dengan gantungan ke. Oke, lanjut ke contoh berikutnya, yaitu dalam kata gangse. 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 Eng tidak menggunakan cecak, namun menggunakan nge yang dikasih gempelan se sehingga tetap bersuara gangse. Mari ke contoh berikutnya. Penggunaan aksara cecak akan digantikan dengan aksara nge apabila terletak di tengah-tengah kata. Misal dalam kata rangde. Oke, rangde. Rang tidak menggunakan cecak, namun menggunakan nge dan dilanjutkan dengan gantungan de. Rangde tetap bisa dibaca rangde. Dalam kata bungsil. Dalam kata bungsil ini kita lihat bung tidak menggunakan cecak, namun menggunakan nge dalam kata bung sil, lalu dilanjutkan dengan aksara gempelan se. Mari kita lanjutkan kepada pelajaran penggunaan aksara cecak. Tetap digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang, sama dengan contoh tadi. Penggunaan aksara bisa tetap bisa digunakan di tengah-tengah kata. Misal dalam kata kulang-kaling. Kata kulang tetap menggunakan aksara cecak, padahal dia terletak di tengah-tengah kata. Lalu kata kunang-kunang sama juga tetap menggunakan cecak walaupun berada di tengah-tengah kata. Lanjut pada contoh berikutnya, yaitu dalam penggunaan aksara cecak tetap digunakan di tengah-tengah kata apabila kata tersebut terdiri dari suku kata berulang. Misal dalam contoh kata klungkung. Klungkung, klung menggunakan aksara cecak, tidak menggunakan aksara nge. Karena pada dasar kata klungkung itu
berasal dari kata kungkung yang mendapatkan sisipan le sehingga menjadi kelungkung. Bungbung. Bung, bung. Bung pertama tetap menggunakan cecak seperti bung kedua. Dan tetap bisa kita baca bungbung. Pembelajaran berikutnya adalah penggunaan aksara adeg-adeg akan digantikan dengan aksara gempelan atau gantungan apabila terletak di tengah-tengah kata. Mungkin pada awal pembelajaran hari ini, kali ini, aku sudah memperkenalkan jenis-jenis gempelan atau gantungan dalam aksara Bali. Oke, mari kita lihat contoh penggunaannya. Dalam kata paksi blatuk. Paksi. Aksara ke tidak kita tutup dengan adeg-adeg untuk membuat suaranya menjadi pak. Namun kita gempelin dengan aksara se, yaitu si, sehingga terbaca menjadi paksi. Namun dalam kata blatuk, ke tetap menggunakan adeg-adeg karena berada di akhir kata. Contoh berikutnya pada kata bakte meriki. Bakte. Bak sama seperti atas, aksara ke tidak ditutup dengan aksara adeg-adeg untuk menyuarakan menjadi ke. Namun dikasih gantungan te sehingga terbaca bakte. Bakte merike. Merike. Contoh berikutnya, penggunaan aksara adeg-adeg akan digantikan dengan aksara gempelan atau gantungan apabila terletak di tengah-tengah kata. Misal dalam kata sampi bringkit. Sampi. Sam. Untuk membentuk kata sampi, sam tidak ditutup dengan adeg-adeg, namun sam diikuti dengan gempelan pe, pi, sampi. Kata berikutnya, yukti lascarya. Yukti. Aksara ke berbunyi ek setelah dikasih gantungan te, yaitu ti dalam kata ini, sehingga bersuara yukti. Begitu pula kata lascarya. Las setelah aksara se tidak ditutup dengan adeg-adeg, namun diberikan gantungan ce sehingga bisa dibaca lasce, lascarya. Ria menggunakan gantungan nanya. Berikut di pembahasan berikutnya akan kita bahas mengapa menggunakan nanya, kenapa tidak menggunakan ie.
Oke, adik-adik, kawan-kawan, cukup sekian panduan bagian keempat ini. Pada panduan berikutnya, kita akan membahas mengenai perubahan aksara, karena proses pertemuan aksara wianjana dengan aksara wianjana, begitu pula ada berapa aksara wianjana ketika bertemu dengan salah satu aksara suara akan mengalami perubahan bentuk, perubahan aksara yang akan kita temukan pada kata sebagai berikut. Misalnya kata lengar. Lengar tidak menggunakan le, tidak menggunakan pepet, namun aksara le berubah menjadi aksara lelenge. Aksara kata rengas misalnya, aksara re berubah jadi aksara re repe. Nah, ini dalam kata Banjar, enje akan berubah. Tidak enje, namun menjadi nyeje. Dalam kata pance sama juga, tidak ence tapi nyece. Dalam kata yadnya misalnya, tidak menggunakan aksara de dikasih gantungannya, namun aksaranya diganti menjadi je, gantungannya nye. Oke, akan kita bahas pada panduan berikutnya. Selalu simak panduan-panduan ini dan selalu ikuti panduan-panduan ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari terus belajar menulis aksara Bali. Kalau tidak kita yang belajar sebagai orang Bali, siapa lagi? Orang luar pun, maksud aku selain orang Bali, tidak masalah. Mari belajar bersama. Jangan lupa, ini penting, jangan lupa dukung channel dan konten kami ini hanya dengan subscribe blog ataupun YouTube kami. Sebenarnya dengan subscribe blog ataupun YouTube, kalian akan mendapatkan ilmu gratis dan tidak mengeluarkan sepeser pun, hanya cukup klik. Satu klik jempol kamu untuk kami sangatlah berarti dan bermanfaat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam berbagi. Mari bagikan hal positif untuk menjadi hal yang positif. Terima kasih. Sampai jumpa.